Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab Tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 232 dengan tema tolak dan hukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna aswajahunna idza taradhaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'atu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalikum azka lakum athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa idza talaqtum lan nalikane mekat sira kabeh anisa ing pira-pira wadon. Fabalagna mongko liwis temeka ing nisa op. Fabalagna mongko wis temeka sapa nisa ajaluna ing wates ngidai nisa. Fala tak dulu mongko aja nyegah sira kabeh nisa an yangkihna ing yen to nikah sapa nisa wadon wong wadon istri aswajauna ing pira-pira bojone nisa. Idza taradau nalikane ridon bainam ing dalem antarane aswad bil ma'rufi kelawan bagus. Bainam ing dalem antarane aswad lan nisa bil ma'rufi kelawan bagus. Zalika utai mengkono hukum kang wis tinutur iku yu atu ten nasihati bihi kelawan dalik man sabane wong kana kang ana sapa man mingkum saking setengah saking sira kabeh yu'minuna iku yu'minu kang iman sapa man bilai kelawan Gusti Allah Ta'ala wal yaumil akhir lan dina akhir dina kiamat. Dalikum utai mengkum hukum iku aska luweh bagus lakum tumrape sira kabeh wa adhar lan luweh suci. Wa Allah Gusti Allah Ta'ala iku ya'lamu pirsa sapa Allah wa antum kali utai sira kabeh iku la ta'lamuna ora weruh sira kabeh. Keterangan surah Al-Baqarah ayat 232 dengan tema tolak dan hukumnya. Di dalam ayat ini sudah menjelaskan tentang wanita atau istri yang diceraikan oleh suaminya. Nah ini di sini kan kemungkinan akan kawin lagi. Apalagi jandanya masih muda, masih cantik, masih sehat. Yang sudah tua saja ingin kawin lagi, apalagi yang muda kan gitu. Baik dia itu akan kawin atau nikah dengan bekas suaminya umpamanya, maupun dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini, para ulama fikih itu berselisih pendapat. Siapa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Nah, di situ yang dimaksudnya yaitu kalimat janganlah kamu menghalang-halangi. Yang dimaksud kamu itu siapa itu loh. Nah, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan itu jangan menghalang-halangi, jangan kamu menghalang-halangi. Nah, itu ditujukan pada wali. Itu berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu tentang masalah Qasim Ma'qil bin Yasir.
Qasim Makil bin Yasir. Makil mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh Abibadah. Kemudian saudara perempuan itu dicari oleh suaminya, diceraikan oleh Abibadah. Setelah selesai iddahnya itu, Abibadah merasa menyesal. Waduh, masih cantik, aku masih cinta. Dan punya rasa kesan, memang ya tumbuh lagi cinta kasihnya itu. Akhirnya ingin kembali kepada bekas istrinya itu loh. Tetapi Makil itu saudaranya istrinya Abibadah tadi, itu kan sebagai wali tidak menyetujuinya. Jangan, paling juga cerai lagi, perbuatanmu itu tidak baik kan, ya namanya saudara. Nah, sehingga peristiwa itu diketahui oleh Rasulullah SAW, diketahui, dan kemudian turunlah ayat di atas, dan Makil memperkenankan Abibadah kembali kepada saudaranya. Kan apa itu, kembali lagi boleh, jangan menghalang-halangi. Ya, makanya di sini menurut Imam Syafi'i itu juga pada wali janganlah menghalang-halangi. Wali itu ya orang tuanya atau kakaknya atau pernah ada tuh. Dari riwayat yang merupakan sebab turun ayat ini jelas bahwa larangan itu ditujukan pada wali. Seandainya larangan dalam ayat itu tidak ditujukan kepada wali, niscaya perempuan itu dapat menikah sendiri dan tidak perlu tertunda oleh sikap Makil atau wali tadi tersebut sebagai walinya. Ya. Iya, namanya kan sudah janda lah. Tapi ini jelas bahwa akad nikah tetap dilangsungkan oleh wali menurut ini. Tapi menurut Imam Hanafi berpendapat sebaliknya. Larangan itu ditujukan bukan kepada wali, tetapi kepada suami, mantan suami itu. Hal ini dapat terjadi bila bekas suami menghalangi bekas istrinya untuk kawin atau nikah dengan orang lain. Biasanya cemberut-butannya muncul. Wajar itu. Dengan demikian ayat tersebut menurut Abu Hanifah tidak menunjukkan bahwa wali menjadi syarat sah akad pernikahan. Pas ini masalah ini. Sebagaimana diketahui, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berstatus janda dapat melakukan akad nikah tanpa melalui wali. Tapi menurut saya pribadi loh ini, di Indonesia sebaiknya menuruti pendapatnya Imam Syafi'i biar kelihatan haramis dan tidak timbul fitnah. Ya kan, mosor janda kok menikahkan sendiri di Indonesia kan tidak layak, tidak pantas di Indonesia ini. Kecuali negara lain tidak tahu. Baik wali ataupun bekas suami tidak boleh menghalang-halangi seorang perempuan yang akan kawin. Nah, akhirnya kan gitu. Adat yang berlaku pada zaman jahiliyah memang para wali terlalu mencampuri dengan cara sewenang-wenang soal perkawinan, soal pernikahan, sehingga perempuan itu tidak mempunyai kebebasan dalam memilih calon suaminya. Wah, kok zaman Siti Nurbaya. Ya, bahkan mereka dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak sukainya. Ya kadang kalau jodoh memang jodoh itu ya gak apa-apa. Tapi biasanya bahkan biaya santrinya dijodohkan itu banyak berkahnya. Awalnya tidak cinta, akhirnya juga cinta. Berkah. Nah, zaman sekarang ya saling mencintai itu. Nanti paksa-paksa lari ya. Nah, di sini ya. Bahkan untuk itu kita harus berhati-hati masalah itu. Sebab apa? Ajaran dalam Al-Quran mengenai hukum perkawinan, nah itu ajarannya hanya dapat diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi ini untuk ajaran orang-orang beriman, orang Islam yang beriman betul ini masalah ini. Bukan untuk
non-Islam ini. Nah, karena apa? Karena hanya orang yang berimanlah yang dapat menerima ajaran Allah dengan menyingkirkan keinginan hawa nafsu dalam mengekang kaum perempuan. Ini penting Al-Quran, bukan main-main. Dikira Al-Quran bacaan saja, tidak, harus dibuktikan, diamalkan. Kembali kepada ajaran Allah, itu adalah suatu perbuatan yang baik dan terpuji. Ingat, Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui, yang tahu hanya Allah. Kesimpulan, 1. Idah perempuan yang diceraikan yang masih mendapatkan haid adalah tidak 3 kali suci. Jadi idahnya itu 3 kali suci. Dia harus bersabar menunggu habis idahnya. Nah, setelah itu baru boleh menikah lagi. Kalau idahnya belum selesai, tidak boleh. Gua hamil kan itu sih. Kan sing dikhawatirkan kan gitu. 2. Perempuan yang sudah dicerai harus menyatakan dengan terus terang apa yang terjadi dalam rumahnya, hamil atau masih haid. Saya masih hamil, saya masih haid, oh saya sudah hamil, terus terang. 3. Setelah terjadi perceraian dengan talak 1 atau talak 2, sebaiknya suami istri berbaik kembali rujuk sebelum habis idahnya. Ya, rujuknya itu secara pakai wali ya baik. Pemerujuknya menurut madhab yang di situ tidak usah pakai wali, kita penting berkumpul jima bersetubuh ya termasuk rujuk ya. Rujuk itu tidak apa-apa. 4. Suami istri sama-sama punya hak dan kewajiban. Hanya suami punya kelebihan 1 derajat. Karena apa? Karena suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab. Itu cuma itu derajat. Makanya pembagian pewarisan tidak sama dengan orang perempuan. 5. Tidak tolak ya. Tolak yang boleh rujuk ini. Tolak yang boleh rujuk kembali hanya 2 kali nih. Dinamakan tolak rojai. Tetapi kalau sudah jatuh sampai 3 kali, tidak boleh rujuk lagi. Nah, sudah dinamakan tolak bain kubro ini. Jadi tolak bain kubro, yaitu istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah dicerai dan habis masa idahnya, baru mantan suaminya boleh menikahinya kembali. Itu saja nikah harus disubir dengan suami yang baru itu loh. Ya, salah dewe. 6. Suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan pada istrinya bila telah bercerai. Bahkan sebaiknya pemberian itu ditambah lagi kepada istrinya sebagai mut'ah untuk menjamin hidupnya di masa depan. Masa habis bayar istri gak bayar kan gak enak. 7. Kalau istri rela mengembalikan sebagian pemberian suami kepadanya karena ingin diceraikan, tidak ada dosa kok bagi suami untuk menerima harta itu dan gugurlah hak rujuknya. Ini namanya khuluk. Khuluk itu tolak bain sugro. Nah, tolak bain sugro ini istrinya tidak perlu menikah dulu dengan laki-laki lain untuk menikah kembali dengan suaminya. Tidak seperti tolak kubro. Tolak bain kubro kan di situ harus nikah dulu dengan suami yang baru. 8. Nafkah perempuan yang dicerai masih dalam tanggungan suami selama dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah. 9. Iddah nggak ngerti. 9. Bila seseorang telah menceraikan istrinya dengan talak rojai, maka hendaknya ia memilih 1 di antara 2 kemungkinan, 2 pilihan. Rujuk dengan niat baik atau tetap bercerai dengan baik pula. Ini pilih salah satu. Ini jangan coba-coba untuk permainan. 10. Suami dilarang melakukan rujuk dengan maksud menyakiti dan menganiaya pihak perempuan. Jelas itu. 11. Dilarang mempermainkan hukum Allah, termasuk yang berhubungan dengan pergaulan suami istri. Masya Allah. 12. Para wali atau mantan suami dilarang menghalang-halangi perempuan yang hendak menikah lagi dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.